diabsorpsi ke darah. Kemudian yang terabsorpsi ternyata hanya 400 miligram yang masuk ke dalam darah. Berarti yang 100 miligramnya tidak ikut masuk ke dalam darah, alias dia nanti dibuang bersama feses ya atau BAB gitu ya. Nah, dari situ kita bisa menghitung berapakah F, berapakah fraksi, berapakah bagian, berapakah banyak ya jumlah obat paracetamol yang berhasil masuk atau absorpsi ke dalam darah. Yaitu apa rumusnya? Ya 400 per 500 gitu ya. Ya, adalah sama dengan 0,8 gitu ya. Nah, berarti kalau hanya masuk 400 miligram ya, dari total 500 miligram yang ada, yang ditelan itu, berarti F-nya adalah 0,8. Tapi kalau paracetamol itu bisa masuk semuanya, 500 miligram itu semuanya masuk ke dalam darah, maka F-nya adalah 500 dibagi 500 ya, sama dengan 1 ya. Berarti jumlah yang ada di dalam darah gitu ya, dibagi jumlah obat total yang ditelan tadi ya. Jumlah yang masuk dalam darahnya 500, jumlah totalnya memang 500 juga, berarti F-nya adalah 500 dibagi 500 ya, alias berapa? Alias 1 gitu ya. Nah, jadi kalau nilai F sama dengan 1, berarti seluruh obat itu berhasil terabsorpsi ke dalam darah ya. Atau F juga bisa dinyatakan dengan persen juga bisa ya. Misalnya tadi ya, paracetamol yang masuk adalah 400 miligram, padahal yang ditelan adalah 500 miligram ya. Berarti F-nya adalah jumlah paracetamol atau bagian atau persentase paracetamol yang masuk dalam darah adalah 400 dibagi 500 dikali 100%. Jawabannya adalah 80% ya, alias 0,8 sama saja ya. Tapi kalau paracetamolnya 500 miligram berhasil masuk ke dalam darah, sementara yang ditelan juga 500 miligram juga, berarti F-nya dalam bentuk persen adalah 500 per 500 dikali 100% adalah sama dengan 100% atau sama dengan 1 ya. Nah, seperti itu. Maaf ini ada yang chat dulu. Nuni hadir. Oke, baik ya. Nuni hadir. Nuni hadir ya. Oke, jadi semua udah hadir ya. Tinggal Soleh yang mungkin nggak tahu keluar mungkin ya. F itu dia F ya. Kembali ke F tadi ya. Nah ini ya. F fraksi bagian obat yang terserap ke dalam darah dinyatakan bisa dalam persen, dalam bilangan yang maksimal sama dengan 1. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas gimana sih cara kita tahu bahwa obat yang masuk itu jumlahnya 80% atau jumlahnya 90% atau jumlah 100%. Nah, gimana kita tahunya? Ya pasti logikanya begini. Pasti setelah kita minum obat oral kan kita ngambil darah gitu ya setiap 1 jam atau setiap setengah jam atau setiap sekian waktu gitu ya. Nah, nanti jumlah obat dalam darah atau konsentrasi obat dalam darah atau CP itu menunjukkan ya berapa banyak kan gitu ya obat yang berhasil masuk ke dalam darah. Nah, cara tahunya kan secara logika umum tuh pasti seperti itu dengan mengambil sampel darah dan memeriksa berapa CP-nya di tiap-tiap periode waktu ya. Nah, itu. Tapi gimana cara tahu pastinya gitu bahwa yang masuk ke dalam darah itu adalah paracetamol 400 miligram ya, alias 80% dari total awal 500 miligram. Sedangkan kalau kita lihat di kurva ya, coba lihat lagi kurvanya mana tadi. Nah, di kurva itu kan ini sini ada cuma ada CP kan ya. Kurva ini tuh menunjukkan nilai CP atau lon CP di tiap waktu gitu ya. Yang kita ingin tahu tuh berapa total jumlah obat ya yang berhasil masuk gitu ke dalam darah. Sedangkan kurvanya itu masih kalau ke kurvanya adalah merupakan CP ya. CP atau lon CP di tiap-tiap waktu ya. Yang kita tanyakan berapa jumlah gitu kan ya yang berhasil masuk. Nah, ini kan jadi beda kan gitu. Jadi ada bedanya gitu ya. Serupa tadi tidak sama. Kelihatannya kalau dengan ngitung CP-nya bisa, tapi gimana ya rumusnya? Nah, itu yang kita tanyakan pasti gimana ya rumusnya dengan nilai kurva ini, nilai CP di setiap waktu ini, kemudian mendapatkan nilai jumlah obat total yang masuk ke dalam darah. Kita
bisa tahu jumlahnya 80%-nya, 90%-nya, 100%-nya. Nah, cara tahunya itu gimana? Nah, itu pasti pakai suatu rumusan ya. Nah, tentu eh, ada rumusnya yang betul ya, dan rumusnya itu sederhana sebenarnya. Pakai rumus geometri saja gitu ya. Geometri matematika ya. Sebagai berikut. Oke, nah ini dia ya. Nah, di sini judulnya adalah menghitung F tadi dengan atau melalui nilai AUC ya. Nah, itu. Menghitung atau mencari nilai F dengan cara mencari dulu nilai AUC. Nah, berarti kita harus tahu nilai AUC yang ujung-ujungnya bisa tahu berapa nilai F, berapa banyak, berapa persen obat yang berhasil masuk ke dalam darah setelah dia ditelan ya gitu. Misalkan berupa tablet ya. Oke, AUC itu apa? AUC itu adalah area under curve ya bahasa Inggris ya. Kalau diterjemahkan adalah luas area yang ada di bawah kurva ya, kurva farmakokinetika, kurva ln CP terhadap T atau kurva CP terhadap T yang selama ini kita pelajari. Misalnya ini ya. Nah, ini misalkan ada sebuah kurva farmakokinetika yang dari awalnya tinggi seiring waktu dia menurun. Nah, ini adalah kurva apa? Kurva model pemberian kurva farmakokinetika model pemberian obat secara intravena, model satu kompartemen. Bentuknya kan seperti ini ya. Yang waktu pertemuan yang paling awal kita bahas, yang paling simpel itu bentuknya lurus ke bawah. Ini namanya pemberian intravena. Nah, area under curve atau luas area di bawah kurva yang diarsir ini ya. Nah, yang diarsir. Jadi dibatasi oleh sumbu apa nih? Sumbu Y ya, CP atau ln CP, kemudian dibatasi juga oleh sumbu X ini. Sumbu X, kemudian dia ada kurva ini. Kurva ini set. Nah, berarti dia apa? Bentuk bidang geometrinya apa? Segitiga siku-siku ya. Dia bentuk geometrinya adalah segitiga siku-siku. Kemudian kita arsir segitiga siku-sikunya dan kita hitung itu ya. Secara rumus matematika berapa luas area ya yang ada di bawah kurva ini. Nah, kurva ini ya. Luas area yang ada di bawah kurva ini maksudnya luas daerah yang diarsir. Kita hitung itu berapa luasnya. Ya, pakai rumus misalnya apa? Rumus segitiga. Ya, ini kan segitiga ya. Nah, berarti hitunglah luas segitiga ini yang diarsir ini pakai rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah atau gini, alas ini alas kali tinggi dibagi 2. Nah, itu atau dikali setengah tadi. Ya, itulah rumus untuk menghitung berapa luas daerah yang diarsir. Didapatkanlah misalnya ini 80 nih ya. Tuh, ini 80 nih ya. Kalau yang ini dapatnya 50 karena lebih cepat turun tuh ya. Nah, ini ya. Kalau yang ini tuh gini, awalnya sama titiknya tuh ya. Yang AUC 50 tuh awalnya di sini sama dengan ini di sini. Kalau ini mah lama turunnya, oh berarti dia itu kalau lama turunnya tuh dia tuh apa ya? Sorry, yang di sini agak-agak lebih bawah, ini agak lebih bawah, terus dia cepat turunnya dan cepat habis, ya cepat habis segini ya. Yang ini agak lebih atas, dia lama turunnya, habisnya di waktu yang lebih lama, terus di sini arsirannya adalah lebih besar lah gitu ya. Yang ini daerah yang diarsirnya lebih kecil, sehingga di sini AUC-nya 80, di sini AUC-nya 50. Nah gitu ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Nah, jadi seperti ini adik-adik, prinsipnya seperti ini. AUC itu luas daerah yang di bawah kurva farmakokinetika itu ya, itu tuh berbanding lurus dengan dosis obat di dalam darah itu ya. Itu berbanding lurus dengan dosis obat di dalam darah itu ya, atau DB ya gitu. Dose in the body, dan body di sini maksudnya kompartemen darah gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi kalau AUC-nya besar itu menandakan jumlah obat dalam darahnya juga besar. Kalau AUC-nya sedang atau kecil menunjukkan jumlah obat yang ada
di dalam darahnya pun, yang tersedia di dalam darahnya pun adalah kecil juga. Nah, itulah hukum matematikanya. Jadi AUC itu bukan dosis, tapi AUC itu berbanding lurus dengan dosis. Dia indikator adanya dosis gitu ya. Kalau AUC-nya besar, itu mengindikasikan bahwa dosisnya juga besar yang ada di dalam darah gitu ya. Kalau AUC-nya kecil, maka sebaliknya gitu. Oke. Nah sekarang gimana sih caranya kita minum obat paracetamol, tablet ya, terus kita taunya yang masuk ke dalam darah itu adalah 80% kayak tadi contoh yang di awal saya sampaikan. Caranya adalah dengan membandingkan gitu ya. Kita harus membandingkan obat tablet yang diminum per oral itu dengan obat tersebut kalau dia diinjeksikan. Nah, gitu ya. Dengan kalau dia diinjeksikan. Nah, logikanya begini. Misalnya kalau kita pengen tahu tablet paracetamol 500 miligram itu ya. Ini maaf ini contohnya bukan 500 ya. Ini contohnya 100 ya mungkin ya. Nah, 100 ya. Kalau misalkan kita pengen tahu ada tablet A aja gitu. Tablet A itu isinya obat A 100 miligram. Berapa persen yang masuk ke darah? Nah, kalau kita pengen tahu itu, kita juga harus menghitung gitu ya, farmakokinetika obat A itu yang diberikan secara intravena. Jadi nggak hanya kita tuh mengandalkan yang tablet per oral, tapi yang obat A itu yang dalam bentuk injeksi yang disuntikan secara intravena itu pun harus dilakukan dan dihitung berapa AUC-nya gitu ya. Nah, prinsipnya adalah obat AUC itu obat intravena itu ya dosis yang masuk ke dalam darah adalah 100%. Benar kan ya adik-adik ya? Ya, sekali lagi obat yang disuntikan secara injeksi intravena maka keterserapan dia di dalam darah, jumlah yang masuk dari dia di dalam darah adalah 100%. Ya, pasti ya. Kita menginjeksikan obat ke intravena nih. Contohnya ke tangan saya ini di spet injeksinya 100 miligram obat ya. Ketika disuntikan sampai mentok sampai maksimal berarti jumlah obat yang ada di dalam darah saya itu melalui suntikan itu ya 100 miligram juga asal nyuntiknya sampai tuntas kan gitu. Jadi ketersediaan hayati gitu ya. Tersedianya obat di dalam darah dari obat yang disuntikan intravena itu pasti 100% ya, nggak ada istilah 80%. Nah, nggak ada. Karena kita nyuntikinnya semua gitu ya. Si spetnya, pistolnya dipencet sampai sampai maksimal gitu. Kecuali kalau nyuntiknya mencet pistonnya itu ya, yang spet injeksinya nggak sampai maksimal ya itu beda cerita gitu ya. Ini kita adalah menyuntikannya sampai maksimal. Tapi beda, tapi kita bandingkan dengan yang kemudian kita bandingkan dengan yang oral gitu. Kalau yang tablet per oral, kalau kita minum ya belum tentu 100% dari jumlah obat yang ditelan masuk ke lambung itu belum tentu semuanya itu akan berhasil terserap ke dalam darah karena di situ ada rintangan yaitu absorpsi gitu ya. Ada rintangan pencernaan itu dia dia di pencernaan itu obatnya harus berhasil absorpsi menembus dinding usus ke darah dan itu keberhasilannya belum tentu 100% ya. Ketersediaan hayati obat dari obat-obat yang oral yang ditelan ke lambung itu belum tentu ke darahnya 100%, beda sama injeksi. Nah, seperti itu ya. Ya intinya dengan injeksi kita bisa tahu bahwa dosis obat itu pasti 100% yang masuk ke dalam darah. Nah, dari obat injeksi yang dosisnya itu 100% dalam darah, kita hitung berapa AUC obat injeksi itu gitu ya. Berapa AUC obat injeksi itu. Nah, itulah AUC obat yang nilainya 100%. Nah, yang kemudian itu dijadikan sebagai pembanding bagi obat oral yang sedang dihitung. Berapa AUC-nya, berapa persen AUC-nya, berapa persen pula nanti dosis yang masuk ke dalam darah. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang barusan saya jelaskan adalah teorinya gitu ya, konsepnya, teoritisnya. Sekarang langsung ke contoh soalnya. Sebuah obat A ya dengan dosis 100 miligram disuntikan intravena ya, dapat AUC-nya ternyata 50. Ya misalkan obat A itu yang ini, yang tadi. Nah, ini nih, yang ini. Obat A itu menghasilkan intravena ya, menghasilkan grafik
farmakokinetika seperti ini, linear ke bawah, dan pas dihitung-hitung AUC-nya 50 gitu ya. Pakai rumus segitiga ya. Alas kali tinggi per 2. Nah, alasnya dari sini ke sini, tingginya dari sini ke sini, ada angkanya ya di kertas milimeter blok kan gitu ya. Kalau kita ngegambar kurva tuh ke sini tuh berapa, ke sini berapa. Kalikan aja bagi 2, itu adalah AUC segitiga ini. Dapatnya misalnya 50 yang tadi. Nah ini ya, dapatnya 50. Kemudian obat A itu juga ya, yang berbentuk tablet, yang dosisnya juga 100 miligram, diberikan secara per oral atau ditelan ya. Kemudian didapatkanlah kurva yang tentu kalau per oral kurvanya seperti gunung ya, seperti yang kita bahas minggu lalu, berbentuk gunung yang kalau dihitung AUC-nya adalah cuma 45. Nah, gitu. Sebenarnya dari kita membaca 2 baris ini udah bisa ketebak nih. Ya, kita baca 2 baris ini, kita nggak usah baca dulu coba ya. Kita coba pakai logika yang paling sederhana ya, cara berpikir yang paling imajinatif dan mudah gitu ya. Sebelum kita masuk ke rumus matematika yang formal ya untuk menghitung F ini ya. Nah, kita gini aja. Nah, saya tampilkan 2 ini aja ya. Si obat A yang 100 mg per oral, AUC-nya cuma 45. Sementara si obat A itu yang juga 100 mg, kalau dikasih ke intravena, AUC-nya 50. Nah, berarti kita bisa tahu berapa persen sih sebenarnya jumlah obat A yang masuk ke darah ketika dia diberikan secara oral. Ya ini aja, 45 dibagi 50 kan gitu. Dosisnya kan udah sama dia. Dosisnya ini sama-sama 100 kan gitu ya. Sama-sama 100, startnya udah sama gitu. AUC-nya yang ini 45, AUC-nya yang intravena 50 ya. Yang per oral cuma 45. Oh, berarti ya AUC-nya lebih kecil gitu ya yang per oral. Itu menunjukkan berarti nggak semua jumlah obat yang 100 mg ini setelah ditelan per oral itu dia masuk ke darah. Pasti ada yang tersisa di dalam usus. Makanya AUC-nya juga cuma 45, nggak mencapai 50. Seandainya AUC dari oral ini adalah 50, terus dia menyamai yang intravena, itu berarti apa? Berarti seluruh obat dari obat A yang ini 100 mg dari pemberiannya oral itu betul-betul berhasil masuk AUC sempurna ke dalam darah, sehingga AUC-nya juga menyamai yang intravena 50. Nah gitu ya adik-adik. Itu ya maksudnya ya, ini logikanya secara mudah lah ya, secara aritmatika gitu ya, secara matematika. Nah berarti kalau AUC-nya cuma 45, sementara yang intravena AUC-nya 50, berarti 45 kali 100%, berarti apa tuh? 90%. Berarti FF atau ketersediaan hayati atau berapa persen obat, berapa bagian obat yang berhasil masuk darah dari obat ini setelah ditawar orang-orang ya, yang berhasil masuk darah adalah 90%. Dilihat dari AUC-nya. Jadi kita membandingkan AUC ya. AUC yang ini adalah 100% nilainya, 100% dosis masuk ke dalam darah. Kalau AUC-nya ini lebih kecil, berarti tinggal ini dibagi yang atas kali 100%, berarti 90%. Oke ya. Nah, rumus resminya ini FF itu AUC-nya oral dibagi AUC-nya intravena dari obat itu dikali 100%, sama dengan 90% ya. Jadi dengan demikian kita bisa tahu ya, obat A ini ya, yang 100 mg yang ditelan oral, misalnya bentuknya tablet, AUC-nya jumlah yang masuk adalah 90%. Ya. Jumlah yang masuk adalah 90% darah. Berarti berapa? Kalau dalam 1 mg berarti jumlah yang masuk adalah 90 mg. Berarti yang 10 mg-nya tidak berhasil masuk ke dalam darah. Nah itu ya. Sekali lagi caranya dengan membandingkan dia dengan yang intravena, AUC intravena. Di mana AUC intravena itu adalah nilainya sebagai 100% obat semuanya masuk ke dalam darah. Ya, seperti itu caranya. Nah, sekarang ada contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua ini, kalau contoh yang pertama itu gampang ya, angka dosis yang oral sama dengan angka dosis yang intravena, itu jadi gampang gitu. Tinggal AUC-nya dibagi saja yang oral per yang IV ini kali 100%, gampang. Sekarang contoh kasusnya gimana halnya kalau nilai dosisnya beda. Nah ini ya.
suatu obat ya. Sorry, ini saya jangan dulu menampilkan jawabannya ya. Nanti agak rame nih ya. Bila dosis obat yang oral tidak sama dengan dosis obat yang intravena. Contohnya, obat A ya diberikan secara intravena injeksi, dosisnya 100 mg menghasilkan AUC 70 ya. Menghasilkan AUC 70. Sementara obat B, obat A itu juga salah saya. Sementara si obat A itu juga ya diberikan secara peroral, misalnya bentuknya tablet, tapi dosisnya 500 mg, bukan sama dengan yang intravena 100 mg. Ya kemudian didapatkan AUC-nya 250 gitu. Nah, menurut logika adik-adik gimana nih cara menyelesaikan ini? Bisa tahu nggak berapa F-nya? Ya. Kayak tadi, kalau tadi tinggal AUC yang bawah dibagi yang atas. Kalau sekarang ya nggak bisa gitu. Kalau karena dosis yang di loadingnya juga beda. Yang ini intravena 100, yang ini 500 ya udah beda. Ya AUC-nya juga pasti beda. Yang tablet malah lebih, yang oral malah lebih besar tuh ya daripada yang intravena. Ya iyalah ya, karena yang tablet itu jumlah obat yang di loadingnya juga jauh lebih banyak. Nah, berarti gimana adik-adik cara tahu AUC-nya? Cara tahu prosentase F-nya tadi. Coba boleh, siapa yang tahu boleh dibuka mic-nya. Secara cepat aja, secara imajinatif ya, sok. Silakan diimajinasikan, menyelesaikan matematika ini dengan imajinasi dulu gitu ya. Secara mudah gitu. Baru kita nanti melihat rumus formalnya, rumus resmi matematikanya. Tapi sebelum ke sana kita imajinasi yang paling sederhana dulu. Gimana nih? Adik-adik, ada yang tahu? Halo? Coba siapa ya? Silakan, siapa ini? Kan Aulia. Entar. Ini Zoom. Aduh ya Allah. Oke. Aulia, silakan Aulia. Gimana? Pak, kan dari misalnya kan ini kan Pak dosis A itu 100 mg diberikan injeksi intravena didapat AUC-nya 70 ya Pak. Sedangkan betul. yang obat A tersebut dikasih dosis lagi 500 mg didapat AUC 250. Jadi kalau misalnya dosis A 100 mg ke 500 mg itu kan dikali 5 ya Pak. Betul Jadi kalau ya. misalnya 70 dikali 5 itu bisa nggak Pak? Jadi Bisa. dapatnya 350. Terus 50, AUC betul. yang Nah, pertama. betul. Terus? Jadi kalau misalnya 250 iya. ke 350 itu kan Pak dapatnya 0,71. Jadi 71% F-nya. Betul sekali jawabannya ya. 100 buat Aulia Kurniawati ya. Nah, gitu. Caranya begitu ya. Jadi si dosisnya itu disamakan dulu. Nah, gitu ya. Si injeksi dosisnya 100. AUC-nya 70. Kalau seandainya kalau kita mau menganggap bahwa 100 ini adalah 500 gitu ya, supaya sama dengan yang oral, nah berarti kali 5 kan AUC-nya gitu. Ya, berarti kalau dosis A kalau dia 100 mg AUC 70. Kalau ini 500 ya biar kenapa kita memaksakan ke angka dikonversi ke angka 500 ya biar bisa sama dengan yang oral gitu ya. Biar bisa dibandingkan dengan yang oral gitu. Nah, kalau AUC-nya yang intravena ini 500, nah berarti AUC-nya yang 5 injeksi intravena ini yang 500 ini adalah 70 kali 5 adalah 350. Betul kata Aulia tadi ya. Nah, dengan demikian berarti langkah hitung selanjutnya sama kayak yang tadi. Tinggal yang ini yang bawah 250 dibagi yang atas 350 kali 100%. Jawabannya 71%. Nah ini ya, 71,43 ya tadi ya. 71,43% ya. Nah kalau saya begini, bisa juga gini nih. Ya, bisa juga yang IV-nya yang 100 dikonversi dulu ke 500 itu boleh. Atau sebaliknya, yang oral ini kan 500, konversikan ke 100 juga boleh. Berarti dibagi 5 kan gitu ya. Kalau 500, kalau oral 500 menghasilkan AUC yang 250, nah sekarang paksakan konversikan yang oral itu bukan 500 tapi 100, buatlah sebagai 100. Berarti kalau ininya dirubah 100, seperlimanya ini juga menjadi 1/5
5-nya otomatis gitu. Ininya menjadi 50 berarti ya. Nah, udah kalau udah gitu bandingkan dengan yang intravena. 50 dibagi 70 dikali 100%. Hasilnya sama kok. 71%. Nah, coba saya lihat contoh saya yang ini ya. Obat A ya gitu ya. Entar ini ada ini enggak? Pilihan dulu. Pilihan maaf ya, saya milih dulu ini. Read mode. Aduh ya. Oke, nggak ada ya. Aduh, salah ya. Nah, ini aja. Tadi mana? Nah, obat A IV-nya obat A dosisnya obat A IV dosisnya 100 mg, AUC-nya 70. Nah, ini obat A yang oral 500 mg, AUC-nya 250. Sehingga yang oral kita buat ke 100 mg. Jadi hasilnya sama aja kok dengan yang Aulia walaupun beda jalannya tapi prinsipnya sama ya. Kalau yang saya di sini yang oralnya yang dibuat ke 100 ya sehingga AUC-nya kalau dia 100 oral menjadi 50. Nah, 50 ini dibandingkan dengan 70 ini ya. 50 per 70 ini ya kali 100% sama dengan 71%. Sama persis hasilnya ya. Pasti sama pasti ya. Nah, itulah caranya seperti itu ya. Dengan membuat dosisnya itu samakan dulu antara yang intravena dan yang oral ya. Nah, di sini saya akan sampaikan juga rumus formalnya gitu ya, rumus cepatnya, rumus jadi matematikanya ya. Rumus jadinya gini aja nih. Nah, gini aja nih. F itu adalah ya AUC oral. Tadinya gini nih, kalau tadinya kan sebelum dosisnya, kalau ini kan dosisnya berbeda ya, kalau pas dosisnya sama, ini rumusnya kan simple, yaitu AUC-nya yang oral dibanding AUC-nya yang intravena dikali 100%, langsung loncat ke sini ya. Jadi dari yang ini langsung kali 100%. Dosisnya diabaikan karena udah sama. Kalau dosisnya beda berarti si dosis baik IV maupun oral dimasukkan ke rumus ini. Tapi formatnya dibalik. Nah, kalau AUC oralnya sebagai pembilang dibagi AUC yang intravena, berarti intravena sebagai penyebut ya di bawah. Nah, kalau yang dosis yang intravenanya yang disebut di atas sebagai pembilang, dosis intravena maksudnya disebut sebagai pembilang, kemudian disimpan sebagai pembilang, dan dosis oral disimpan sebagai penyebut ya. Jadi tukeran posisi ya. Ini AUC oral per AUC IV dikali dosis. Dosis dikali dosis, dan dosis yang di atas adalah IV dulu berlawanan dengan AUC dengan AUC-nya ya gitu. Kemudian dibagi dosis oral dosis oralnya di bawah karena AUC-nya udah di atas. Nah, seperti itu rumus matematikanya gitu ya. Kemudian kali 100%. Nah, jadi AUC oralnya tadi 250 dibagi AUC IV-nya 70 dikali yang dosis intravena tadi 100 dibagi dosis oral 500 ya, sama dengan 100% ya. Hasilnya adalah ini gitu. Ya. Jadi ini adalah yang di blok ini adalah rumus formalnya, rumus resminya matematika, rumus jadinya seperti ini ya. Nah, secara pemahaman logika ya seperti ini. Nah, ini ya. Seperti yang disampaikan oleh Aulia tadi ya. Jadi dosisnya disamakan dulu ya. Nah, seperti itu. Ya ini tuh sama aja ya. Rumus ini tuh maksudnya tuh ini tuh menyamakan dosis juga maksudnya ya. Rumus seperti itu maksudnya hakikatnya tuh menyamakan dosis antara yang oral dan intravena ya. Hakikatnya itu juga ya. Cuma ini ditulis dalam bentuk rumus jadi gitu ya. Seperti itu ya Adik-adik ya. Oke, udah paham ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita menghitung AUC ya. Nah, bagaimana nih cara kita menghitung AUC? Kalau grafik farmakokinetikanya masih berbentuk apa tadi? Berbentuk garis lurus ke bawah ya, dia adalah pemberian intravena yang model satu kompartemen seperti ini, itu gampang banget, maka menghitung AUC hanya dengan rumus segitiga ya.
Alas ini ke sini berapa kali tinggi ini ke sini berapa dibagi 2. Itulah rumusnya AUC ya, luas segitiga ya. Tapi bagaimana halnya kalau grafik ini nggak lurus seperti model intravena 2 kompartemen ya. Bayangkan ya, ada model 2 model pemberian intravena 2 kompartemen itu nggak lurus. Nah, berarti dia bukan segitiga siku-siku. Nah, gimana cara ngitung luasnya? Ya kalau secara gampang pakai Excel aja ya. Gambar grafik itu, data itu masukkan ke Excel, dapat grafiknya, terus tinggal klik dapat luas AUC-nya gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya kalau nggak ada Excel gimana gitu ya. Misalnya ya kalau nggak pakai Excel secara manual gimana? Nah, ini ya. Jadi kita ini belajar matematika geometri ya, menghitung luas bidang datar ya, bidang 2 dimensi ya. Yang bentuknya tuh nggak karuan. Nah, itu gimana cara ngitung luasnya ya. Oke. Nah, ini ya. Kalau melengkung seperti ini gimana nih? Coba. Gimana nih kalau kayak gini? Ya, maka solusinya ya bidang datar. Jadi gini, AUC ini bidang AUC ini itu tuh dibagi-bagi menjadi beberapa bagian ya. Bidang itu dibagi-bagi nih menjadi beberapa bagian kecil agar bentuknya tuh ini trapesium alias gini, agar si kurva yang hasil bagi-bagi itu jadi lurus ya. Nah, misalkan ini kan udah melengkung gini ya, sehingga dia bukan segitiga siku-siku ya. Nah, bagi aja ini menjadi gini, sorry, mana nih? Bagi aja ini segini gitu ya. Atau saya gambar dulu ya di suatu ini ya, di suatu whiteboard gitu. Oke, kita gambarkan di suatu whiteboard. Nah, ini ya, new ya. Oke ya. Tadi kan bentuk grafiknya seperti ini nih ya. Ini maaf kalau nggak lurus ya. Ini namanya juga nggak pakai penggaris ya. Terus ininya kan gini ya. Nah gitu ya. Nah bagi-bagi aja. Ini segini misalkan ya. Arsir. Nah ini AUC bagian 1. Terus yang ini segini misalnya. Bagi-bagi aja. Nah gitu. Arsir, ini AUC ke 2 dan seterusnya ini juga ke sini bagi-bagi aja ya. Kita lihat ya, bagian yang ini yang ini ya. Ini jadi trapesium nih bentuknya. Kan jadi gini. Jadi gini, jadi gini, jadi gini, jadi gini. Tuh ya. Nah, atasnya tuh kan lurus nih. Tuh. Atasnya ini ya. Nah, ya yang bagian ini kan trapesium, ini ada sisi sejajar, ini ada alas ya jarak, ini ada eh, atapnya trapesium ini atau ini ya. Nah, ini ya. Set apa Insya Allah ke bawah. Nah, itu. Ini kan lurus ya. Ini nggak melengkung lagi ya. Segini itu kan udah dihitung ini udah lurus ya. Set. Nah, itu lurus lah gitu ya, bukan lagi melengkung seperti yang kalau semuanya ini melengkung gitu. Jadi ini membentuk trapesium yang atapnya tuh jadi lurus gitu ya. Ini trapesium pertama, ini trapesium kedua, nanti ini trapesium ketiga ini gitu ya, set, terus diarsir gitu ya. Maaf kalau kurang lurus ya. Ini trapesium keempat gitu ya, set. Nah gitu ya. Nah setiap trapesium tuh atapnya tuh lurus tuh ya, ini gitu, set, lurus kan ini tet lurus nah gitu jadi bagi-bagi nanti AUC itulah AUC total AUC yang 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah seterusnya gitu nah sampai ujung lah gitu nggak tahu ujungnya di mana gitu ya nah seperti itu ya adik-adik caranya tuh jadi bagi-bagilah kurva yang besar itu menjadi
AUC yang besar itu menjadi AUC atau bidang 2 dimensi yang kecil-kecil, yang penting dia membentuk suatu bidang datar yang bisa dihitung rumusnya, yang kebetulan ini tuh bentuknya trapesium, dan kita tinggal menghitung luas tiap AUC kecil-kecil ini dengan rumus trapesium begitu ya. Ya, baik lagi ke sini ya. Nah, menjadi trapesium seperti ini ya, yang mana atapnya tuh lurus. Ya, yang mana atapnya ini tuh adalah suatu garis lurus yang bukan lagi lengkung, karena dia merupakan bagian yang kecil-kecil dari garis lengkung yang besar tadi, sehingga kalau dipotong kecil-kecil jadi lurus-lurus. Nah, gini, jadi lurus-lurus ya, bukan lagi lengkung-lengkung ya. Nah, apa itu luas trapesium? Luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar, berarti yang ini, yang Y1 tambah Y2 dikali jarak antar sisi sejajar, berarti alas ini nih ya, jaraknya adalah alas ini dibagi 2 atau dikali setengah. Nah, gitu ya. Sekali lagi, luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar, jumlahkan antara Y1 Y2 dikali jarak mereka alias alas ya, dibagi 2. Nah, itulah rumus luas trapesium ya. Kita lihat ya. Berikut contoh pembagian bidang AUC tersebut. Nah, ini ya. Ini sebenarnya nggak usah saya gambar tadi ya di whiteboard ya. Sudah ada ya. Ini ya AUC1, ini kan trapesium ya. Dari sini ke sini tuh tetap dianggap lurus nih, tetap ya. Atau sama dengan lurus lah ya. AUC2 dari sini ke sini juga sebenarnya jadi lurus akhirnya gitu ya. Kalau cuman segini jaraknya tuh, jadi kalaupun ini melengkung ya ini dianggap aja lurus karena nggak akan beda jauh selisihnya tuh ya. Selisihnya antara kalau dia sebenarnya masih lengkung dengan kalau kita anggap lurus tuh masih sama aja gitu, nggak beda jauh, alias berarti lengkung yang hanya sedikit itu diabaikan sehingga dianggap lurus. Nah, seperti itu ya. Nah, ya. Nah, ini AOC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang AOC terakhir gimana ngitungnya? Nah, ini adalah pakai rumus ini. Sebenarnya pakai rumus yang segitiga. Nah, yang akhir ini ya adik-adik itu dianggap lurus nih. Yang itu sebenarnya ini dianggap lurus sampai ke bawah. Jadi yang akhir ini tuh sama dengan yang tadi nih. Yang tadi segitiga sih. Nah, sama dengan yang ini. Nah, jadi AUC yang paling ujung itu sebenarnya adalah sama dengan segitiga apa nih? Siku. Nah, seperti itu. Ya udah, pokoknya ininya harus sampai akhir ya. Ya, maaf ini ada anak saya dulu. Ya, jangan ikut dulu ya. Ya. Saya lagi ngajar ya. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi tadi bagian pokoknya semua yang namanya kurva yang mau dihitung AOC-nya tuh harus pangkalnya menyentuh sumbu Y, ininya ujungnya menyentuh sumbu X sehingga dia menjadi bidang 2 dimensi ya, bidang datar, entah itu segitiga ataukah tadi trapesium ya. Pokoknya harus sempurna batasannya ya. Batasannya yang paling ujung sumbu Y, ujung kiri, ujung kanan adalah sumbu X yang menyentuh kayak gini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang trapesium tadi ujungnya tuh yang kurva lengkung tadi ujungnya tuh sebenarnya adalah segitiga. Ini tuh sebenarnya bisa aja gini. Ini masih dibagi lagi nih ya. Set AUC ini yang ini masih dibagi lagi. Nah, baru dari sini atau ini masih dibagi lagi. Nah, baru dari sini ke ujung itu merupakan segitiga siku-siku yang terakhir. Jadi nanti AUC yang trapesiumnya ada lebih dari 7, ada 8 bagian atau 9 bagian. Yang ke-10-nya adalah segitiga apa tadi siku-siku ya. Kemudian jumlahkanlah seluruh AUC itu. Nah, itulah AUC dari grafik ini. Nah, gitulah cara ngitungnya ya, adik-adik ya. Sebelum kita ke contoh soal, kita sempurnakan dulu ya pengenalan tentang ini ya, simbol-simbol ya. Ini AOC 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, AOC 1 disebutnya AUC 01 ya. AUC yang satu ini biasanya ditulis dalam bentuk tulisan AUC 01. Artinya ini adalah bidang AUC dari jam ke-0 sampai jam ke-1. Nah, itu ya. Ini kan 01. Nanti yang AUC 2 adalah ditulisnya AUC 12.
Yang AOC 3 adalah AOC 2, 3. Nah, gitu aja dan seterusnya gitu. Oke ya, dan seterusnya. Nah, AOC yang titik terakhir ini ya, yang bukan trapesium ya, AOC yang terakhir yang dianggap sebagai segitiga siku-siku dan dia bukan lagi trapesium, itu ditulisnya AOC N tak hingga. N itu misalkan tadi jam keberapa? Misalkan jam ke-7, berarti ini AOC kita menetapkan jam ke-7 sebagai jam terakhir trapesium. Berarti kesananya dia segitiga siku-siku. Berarti di sini ditulisnya AUC ke-8 yaitu AUC N tak hingga dan N-nya adalah 7. Berarti ini adalah ditulisnya AUC 7 tak hingga. N-nya diganti angka 7. Nah gitu ya. N-nya diganti angka 7 ya. AUC 7 maksudnya AUC yang dimulai dari jam bidang AUC yang dimulai dari jam ke-7 ya sampai tahingga, sampai ujung maksudnya tahingga itu maksudnya sampai ujung menyentuh sumbu X gitu ya. Nah, ditulisnya seperti itu. Ya. Nah, kebetulan yang tadi saya katakan sebagai apa namanya? Segitiga siku-siku ya. Ada rumus lain yang bisa dipakai untuk menghitung luas segitiga siku-siku itu ya. Rumusnya tuh ini ya. Jadi rumusnya adalah CP dibagi K. Ya, misalkan ini aja ya. Misalkan siku-sikunya tuh, misalkan AUC yang ke-8 tuh dibatasi oleh yang T sama dengan 7, terus kesananya dia lurus. Itu kesananya dianggap udah lurus sampai mentok ini. Nah, gitu ya, dianggap segitiga siku-siku, udah lurus saja, mentok. Ya. Nah, maka rumus segitiga siku-siku tuh ada yang lebih simpel, yaitu CP di jam ke-7 ini berapa nih ya. CP tinggi ini berapa ya? Tinggi ini itu adalah CP ya. CP di jam ke-7 ini adalah berapa? Dibagi nilai K. K itu nilai kemiringan kurva lurus yang ini, yang terakhir ini. Nah, ini misalkan ya. Nah, rumusnya adalah CP di jam kesekian itu dibagi K. Sedangkan K adalah tetapan laju eliminasi pada kurva yang garis terakhir, yang dianggap membentuk garis lurus. Ya. Jadi ini CP per K itu adalah rumus lain dari segitiga siku-siku. Ya. Nah, seperti itu ya. Atau ini bisa juga gini nih, yang tadi nih. Nah, kalau kita punya grafik yang lurus seperti ini ya, ya ini kan rumusnya tuh kayak ini nih. Ln CP ya sama dengan min K dikali T tambah ln CP0. Nah, berarti rumus segitiga ini sebenarnya ya adalah CP0 atau ln CP0. Kalau ini ln ya, kalau sumbu Y-nya adalah ln, berarti ini segini itu ya, tinggi ini ya adalah ln CP0 gitu ya. Misalnya 3,9. Kan dulu kita contoh soalnya tuh ln CP0-nya kalau nggak salah berapa? 3,9 atau 4,2 dulu di soal yang lalu ya, masih ingat ya. Berarti nilai tinggi ini tuh segitiga ini adalah sama dengan nilai ln CP0 gitu ya. Nah, gitu ln CP0. Kemudian di sini adalah nilai K. Nah, di sini ada nilai K. Berarti luas segitiga ini adalah ln CP0 ini dibagi K ini, dibagi apa? Kemiringan, maksudnya dibagi kemiringan kurva ini. Ya. Nah, itu hasilnya akan sama aja gitu. Sok aja adik-adik hitung ini pakai rumus segitiga yang matematik yang mainstream ya. Setengah kali alas kali tinggi. Terus adik-adik hitung juga pakai rumus yang tinggi ini berapa CP0-nya atau ln CP0-nya dibagi K kemiringan kurva ini, itu hasilnya sama gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau di sini ditulisnya tuh kan CP0 per N gitu ya, apa CP per N mana tadi. Nah, ini ya, CP per K sorry. Ini kan ditulisnya CP per K. Ini tuh kalau sumbu Y-nya adalah CP. Kalau sumbu Y-nya ln CP ya berarti ini ln CP gitu ya. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi gampang ya. Nah, sekarang coba adik-adik hitung AUC pada kurva farmakokinetika model IV 2 kompartemen yang lalu. Maaf, sebelum ke sini saya ajak dulu adik-adik menghitung yang lebih gampang ya, mana ya? Soal yang lalu ya berarti ya. Soal yang lalu nih.
Yang waktu UTS dulu ya, yang paling gampang dulu. Kalau yang 2 kompartemen kan yang itu yang setelah UTS ya. Grafiknya belok ya, berarti agak susah nanti ngitungnya ya. Nah, sekarang yang gampang dulu. Nah, coba hitung AUC ini secara cepat, ada deh, silakan. Berapakah nilai AUC ini nih, soal ini? Ini yang paling awal banget, berapa nih? Bentar ya, bentar. Nah, ini. Berapa AUC ini nih? Langsung aja dilihat pakai mata aja lah gitu. Kalau perlu nggak usah pakai kalkulator ya. Imajinasi aja. Berapa jadi? Halo? Ini segitiga nih. Pakai rumus segitiga aja. Maksudnya pakai rumus segitiga siku-siku aja. Alas kali tinggi per 2. Berapa tuh hasilnya? Halo adik-adik? 50 bukan, Pak? Ya betul 50 ya. Betul sekali 50 ya. Alasnya 50, 10. Tingginya 10 ya. 10 kalau 10 adalah 100 dibagi 2 menjadi 50 ya. Sebentar ya, saya ini ada perlu sebentar aja. Bentar. Oke, adik-adik, langsung aja ke soal 2 kompartemen ya. Mana tadi ya, ya Allah. Mana ya? Hmm, mana 2 kompartemen tuh tadi? 2 kompartemen. Oh, salah. 2 kompartemen itu ada di sini nih. Ada di sini justru ya. Ini saya tampilkan lagi ya, yang dulu 2 kompartemen ya. Silakan hitung AUC-nya sekarang ya. 2 kompartemen. Hari ini kita sampai ngitung AUC yang 2 kompartemen. Nanti minggu depan kita ngitung AUC yang oral kemarin ya, yang bentuknya gunung kemarin. Nah, itu lebih susah lagi mungkin ya. Yang 2 kompartemen adalah, nah ini ya, mungkin gini aja nih, saya silakan ada foto dulu ini nih ya. Tabel ini soal yang 2 kompartemen ya, ingat ya. Ini soal 2 kompartemen yang grafik itu belok seperti ini. Nah, silakan ada yang pertama foto dulu ininya nih. Foto dulu ini, tal ini ya, sebagai patokan angka-angka gitu. Nah, kemudian fotokan yang ini. Nah, ini lon CP ya, sumbu-nya ini udah lon CP nih. Nah, fotokan yang ini. Sumbu Y. Kalau ya tadi soalnya tuh masih CP, kalau digambarkan kurvanya yang 2 kompartemen ini, CP-nya dilonkan ya. Nah, seperti itu. Hasilnya kurva ini. Nah, gitu. Silakan difotokan. Yang saya tanyakan berapakah AUC-nya ini? Bidang ini semuanya ya. Nah, berapakah AUC semua ini gitu.
Ya, coba silakan adik-adik kerjakan. Saya kasih waktu 20 menit ya, silakan. Atau sorry, nggak usah 20 menit, 15 menit lah ya, silakan. Maaf yang ini difoto juga ya. Saya mau stop share dulu, mau ke yang lain dulu soalnya. Silakan ini difoto dulu, foto layar ya. Selain yang tadi udah ya. 1, 2, 3 ya. Mungkin udah ya foto layar. Mungkin yang tadi ketinggalan foto layar, yang tabelnya sebagai angka-angkanya nih 1, 2, 3 ya. Oke, sudah. Kalau sudah saya mau stop. Silakan sekitar 15 menit sampai 20 menit ya.